Halo sahabat sehat, selamat pagi. Saya dengan Dr. Raisa Etuna Juanda, spesialis gizi klinik. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai tips hindari hipoglikemi dan hiperglikemi melalui pemilihan nutrisi yang tepat. Pertama-tama, kita mengetahui dulu nih apa itu diabetes. Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolisme di mana pankreas tidak mampu memproduksi insulin secara cukup. Sedangkan fungsi insulin di dalam tubuh adalah untuk mengatur keseimbangan gula darah di tubuh kita. Diabetes sendiri dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, diabetes tipe 1, biasanya terjadi pada usia muda karena kurangnya atau kegagalan pankreas dalam memproduksi hormon insulin. Yang kedua, diabetes tipe 2. Biasanya terjadi oleh karena faktor gaya hidup seperti kurangnya aktivitas fisik, berat badan berlebihan, sehingga menyebabkan tubuh kita tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau menolak insulin. Yang ketiga adalah diabetes tipe lain, misalnya dalam kehamilan atau disebabkan karena obat-obatan tertentu. Meskipun terdapat berbagai tipe, namun faktor nutrisi merupakan faktor utama yang tidak bisa terlepaskan dalam terapi diabetes. Faktor resiko diabetes antara lain adalah berat badan berlebihan atau obesitas. Obesitas dapat meningkatkan resiko diabetes hingga 4-5 kali lipat, terutama obesitas sentral. Lalu inaktivitas fisik, genetik, melahirkan bayi lebih dari 4 kilo dengan atau tanpa diabetes mellitus gestasional, hipertensi dengan tensi lebih dari sama dengan 140/90 mm Hg, kolesterol HDL rendah kurang dari 35, atau trigliserid yang tinggi lebih dari 250 atau keduanya, wanita dengan PCO dan juga penyakit kardiovaskular. Gejala umum diabetes antara lain buang air kecil terus-menerus, sering merasa haus, cepat lapar meskipun sudah makan banyak, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, luka sulit sembuh dan mudah terkena infeksi, lemah, kesemutan atau kebas, gatal pada kulit, mata kabur, hingga disfungsi ereksi. Diabetes juga dapat meningkatkan beberapa resiko komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kebutaan, neuropati atau gangguan syaraf, hingga amputasi. Hipoglikemia adalah kondisi di mana gula darah kurang dari sama dengan 70 mg per desiliter. Pada kondisi ini, pankreas akan berhenti membuat insulin dan mulai membuat glukagon atau hormon untuk melepaskan glukosa dari hati ke pembuluh darah. Sedangkan hiperglikemia adalah kondisi di mana gula darah dalam tubuh berlebihan atau lebih dari sama dengan 130 mg per desiliter. Kelebihan glukosa dapat merusak berbagai organ tubuh, terutama pembuluh darah yang berukuran kecil dan sedang. Menjaga kadar gula darah stabil sangat diperlukan, oleh karena organ tertentu seperti otak dan ginjal bergantung pada asupan glukosa yang konsisten dan teratur. Faktor resiko terjadinya hipoglikemia adalah tidak makan atau terlambat makan, makan terlalu sedikit, aktivitas fisik yang berlebihan tanpa kompensasi asupan karbohidrat yang cukup, terlalu banyak atau terlalu tinggi obat diabetes yang digunakan, dan juga minum alkohol. Gejala dan cara menangani hipoglikemia. Gejala yang dialami antara lain sulit konsentrasi, kesemutan, badan terasa lemas, pusing, gemetar, pucat, keringat dingin, jantung berdebar. Jika dibiarkan, dapat terjadi gangguan penglihatan, berperilaku tidak normal, mengalami penurunan kesadaran hingga kejang. Jika terjadi hipoglikemia, Anda dapat memberikan karbohidrat sekitar 15 gram, contohnya permen, teh manis, ataupun jus buah. Kemudian cek 10-15 menit kemudian lagi.
Jika tetap rendah, dapat diberikan 15 gram lagi. Jika gejala tidak membaik, segera bawa ke rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjut. Faktor resiko terjadinya hiperglikemia, antara lain tidak minum atau menggunakan obat diabetes secara teratur, memiliki berat badan berlebihan, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi, menggunakan obat-obatan yang menyebabkan gula darah naik seperti steroid, mengalami luka atau sedang menjalani operasi, mengalami stres emosional seperti konflik keluarga atau tantangan kerja, dan faktor lain selain diabetes. Contohnya ada penyakit kronis tertentu atau mengalami penyakit infeksi tertentu. Gejala dan cara menangani hiperglikemia. Gejalanya antara lain sering tidak ada, namun bisa ditemukan sering buang air kecil, rasa haus meningkat, penglihatan kabur, lelah, hingga sakit kepala. Jika dibiarkan, dapat terjadi komplikasi kebutaan, kerusakan syaraf, ginjal, jantung, hingga ketoasidosis diabetikum, koma diabetik, atau sindrom hiperglikemi hiperosmolar. Jika terjadi hiperglikemia, segera berobat ke dokter. Kontrol faktor resiko, perbanyak cairan dan elektrolit, dan diberikan insulin bila diperlukan. Terapi diabetes sendiri dengan target mengontrol gula darah dan mencegah komplikasi. Caranya dengan perubahan gaya hidup, seperti rutin beraktivitas fisik, mengontrol tekanan darah, mengontrol berat badan, dan stop merokok. Pilih nutrisi yang tepat, dan pengobatan yang tepat, serta gaya hidup yang tepat. Menjaga berat badan sehat atau setidaknya menurunkan 5 dari 10% dari berat badan pada yang overweight atau obesitas dapat meringankan gejala diabetes dan mempermudah mengontrol gula darah. Pemilihan nutrisi untuk diabetes C. Pilihlah diet yang bisa dijalankan seumur hidup, yaitu diet gizi seimbang. Perhatikan 3J, jumlah kalori, jadwal makan, jenis makan, dan pilih jurus masak yang tepat. Pilihlah makanan yang rendah kalori, contohnya pilih buah dibandingkan es krim. Pilihlah air mineral dibandingkan jus buah. Dan pilihlah ayam dengan sayuran dibandingkan dengan burger dengan kentang goreng. Dan batasi asupan kolesterol, asam lemak jenuh, dan asam lemak trans. Dan tingkatkanlah konsumsi serat. Jumlah nutrisi harian yang diperlukan, karbohidrat kompleks antara 45-50%, protein 20-30%, lemak kurang dari 35%, dengan membatasi lemak jenuh dan trans, tingkatkan asupan lemak baik seperti minyak zaitun dan omega 3, dan juga penuhi vitamin dan mineral sesuai angka kecukupan gizi. Cara memenuhi jumlah nutrisi harian adalah Anda bisa mengikuti prinsip isi piringku, yaitu setengah dari piring diisi dengan sayuran, seperempatnya dengan karbohidrat kompleks, seperempat sisanya dengan sumber protein. Dan Anda bisa makan buah potong sebagai snack atau susu dengan low fat atau skim milk sebagai makanan selingan. Perhatikanlah jenis asupan makan. Pilihlah karbohidrat kompleks seperti nasi merah, gandum, kentang, oat dibandingkan dengan simplex seperti gula atau sirup. Pilih yang rendah indeks glikemik dan rendah beban glikemiknya. Dan pastikan kecukupan serat 14 gram per 1000 kalori atau 25-38 gram per hari. Dan gunakanlah pemanis non-nutritif yang kalorinya 0. Ini adalah beberapa contoh daftar makanan dengan indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah. Indeks glikemik dikatakan rendah jika kurang dari 55, sedang jika nilai 55-70, dan tinggi jika di atas 70. Pemanis non-nutritif yang direkomendasikan oleh FDA antara lain adalah aspartam,
sakarin, sukralosa, stevia, asesulfam potasium, dan juga neotam. Pada diabetes, sebaiknya gula pasir diganti dengan pemanis yang 0 kalori. Pastikan juga kecukupan serat harian. Fungsi serat larut antara lain adalah menunda pengosongan lambung, meningkatkan rasa kenyang, memperlambat penyerapan glukosa, menurunkan kolesterol total, LDL, dan juga respon glukosa setelah makan. Contoh makanannya antara lain adalah kacang almond, oat, brokoli, wortel, dan juga buah. Perhatikan jadwal makan. Pada diabetes, sebaiknya jadwal makan tetap teratur dan konsisten. Contohnya, pada jam 6 sampai 7, jadwal makan pagi, jam 9 sampai 10 snack pagi, jam 12 sampai 13 makan siang, jam 15 sampai 16 snack sore, jam 18 sampai 19 makan malam, dan jam 21 sampai 22 snack malam jika belum tidur. Dan yang terakhir adalah perhatikan jurus masak. Sebaiknya masakan dimasak dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, dan juga dikonsumsi mentah. Demikian dari saya. Setelah mendengar atau menyaksikan materi ini, sahabat sehat bisa mengajukan pertanyaan melalui chat atau WA Group. Terima kasih.